taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, Bapak Mok Ihwanuddin Alfianto Isaki. Hadirin yang kami hormati dan yang sangat berbahagia pada malam hari ini, sampailah kita pada acara yang sangat kita nanti-nantikan bersama. Untuk itu saya akan hadirkan di tengah-tengah kita moderator pada acara malam hari ini, di mana beliau adalah seorang praktisi dan juga profesional yang ada di wilayah Kearisidenan Madiun. Untuk itu kita sambut bersama Ibu Latuti Muhlisin Esos M.Ikom selaku moderator debat publik calon pasangan bupati dan calon wakil bupati Ponorogo tahun 2015 pertama. Kepada beliau acara kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Gedung Sasana Praja. Malam hari ini kita benar-benar dalam suasana yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kehangatan, dan penuh dengan keramah tamahan. Kita hadir di sini dalam rangka mengikuti acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Ponorogo 2015. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini adalah debat pertama dari 3 rangkaian debat yang sudah direncanakan oleh KPU Ponorogo. Dan pada malam hari ini mengambil tema pendalaman visi dan misi pasangan calon dalam rencana penyusunan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Ponorogo. Baiklah, hadirin yang berbahagia, sebelum dimulai saya akan membacakan tata tertib teknis pelaksanaan debat pada malam hari ini. Yang pertama, debat dilaksanakan sebagai sarana pendidikan politik kepada pemilih untuk mengenal lebih jauh profil calon serta visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Yang kedua, setiap pasangan calon diperlakukan secara adil dan setara. Yang ketiga, alokasi waktu untuk setiap pasangan calon sama. Yang keempat, setiap pertanyaan dan pernyataan, saya ulang, setiap pertanyaan dan pernyataan tidak boleh mengandung unsur sara. Yang kelima, hadirin tidak diperkenankan membuat gaduh, berkomentar, atau meneriaki pasangan calon dengan kata-kata yang mengandung unsur sara. Yang keenam, apresiasi diberikan dalam bentuk aplaus atau tepuk tangan yang akan dipandu oleh moderator. Termasuk kepada teman-teman media atau para pengambil gambar, mohon selama proses debat tidak berseliweran di tengah arena, tapi dari pinggir, karena nanti akan ada sesinya sendiri. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita akan langsung mulai saja. Kita akan panggil pasangan calon dari keempat pasangan calon. Ketika saya menyebut nama pasangan calon, silakan para pendukungnya memberikan aplausnya yang meriah. Pasangan calon nomor 1, Sugiri Sancoko dan Sukirno, dengan slogannya Ponorogo Sedulur Sami Makmur. Pasangan ini berangkat dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, dan PKS. Kepada pasangan calon nomor 1 dipersilakan menempati posisi yang sudah disediakan.
Baik, kita akan panggil pasangan calon nomor 2, H. Amin SH dan Agus Widodo SEMSI, dengan slogan Manunggaling Cipto Rasa Karso Agawe Rahayuning Bumi Riok Ponorogo. Pasangan ini diusung oleh koalisi PKB dan PDI Perjuangan. Pasangan nomor 3, Profesor Dr. Misranto SH Imhum dan Isnen Supriyono SPD MMPD, dengan visinya mewujudkan Bumi Riok Wibawa Makmur Sejahtera. Pasangan ini berangkat dari independen. Ya, kemudian pasangan calon nomor 4, Dr. Andes H. Ipong Muhlisoni dan Dr. Andes H. Sujarno MM, dengan visinya Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem. Baik, hadirin yang berbahagia dan seluruh pasangan calon, semua sudah siap. Kita nanti akan ada 3 sesi. Kita akan masuk di sesi yang pertama. Sesi yang pertama adalah penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Masing-masing pasangan calon diberi alokasi waktu selama 2,5 menit. Ada layar monitor di sana sebagai penghitungnya atau timernya. Jadi nanti pasangan calon bisa memperhatikan layar yang ada di sana ketika waktunya hampir habis dan sebagainya. Penyampaian visi dan misi bisa kolaborasi berdua atau diwakili salah satu juga boleh. Baik, langsung saja kita akan mulai dari pasangan calon nomor 1. Waktunya selama 2,5 menit dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati, Bapak Ketua DPRD berikut jajaran Forbimda, Bapak Ketua KPU, para pasangan calon dan berikut tim kampanye, para LSM dan semua yang hadir, serta pemirsa JTV yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada hari ini saya mampu berdiri di sini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Memandang Ponorogo terkini, kita ini mempunyai luas wilayah yang 1,4 km persegi atau 1.400 km persegi dengan penduduk hampir 1 juta. 63% adalah bertani. IPR kita 6,5. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk Ponorogo? Kami mohon izin, sedulur Ponorogo Sami Makmur ini sudah berdasarkan RPJP, RPJM tahap ketiga, sehingga yang pertama jika kami diridhoi Allah dan dimenangkan, yang pertama kami lakukan adalah pendidikan. Pendidikan tidak boleh mahal, kalau bisa murah, dan jika perlu adalah gratis. Yang kedua adalah tentang kesehatan. Pelayanan kesehatan kita harus prima. Kita sudah punya rumah sakit perut. Jika perlu, jika tidak prima, bupati harus ngantor di rumah sakit. Yang ketiga tentang pertanian, lahan pertanian kita semakin lama semakin sempit, sehingga kita butuh penanganan irigasi, on farm, off farmnya, pupuk sulit harus kita adakan. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa mampu infrastruktur, kita tidak boleh berlubang-lubang, kita selesaikan secara baik. Budaya dan santri akan menjadi tolak ukur kita. Kita bergerak di roda kanan agama dan kemudian roda kiri budaya, sehingga kita linear berjalan ke depan. Dan reformasi birokrasi ini adalah ujung tombak pelaku APBD. Kita harus introspeksi ke belakang bahwa kalau kita tidak mampu
mampu mereformasi bagaimana kita mampu menjalankan APBD untuk pelayanan rakyat, sehingga reformasi birokrasi penting. Terima kasih. Waktu sudah habis. Masih 5 menit, 5 detik. Baik, tidak usah menghujat siapapun, mari menyalakan api perubahan dari Sasana Praja. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis untuk pasangan nomor 1, langsung dilanjut pasangan nomor 2. Silakan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir yang saya hormati, para pemirsa yang di mana saja yang saya hormati, saya dari pasangan calon nomor 2 Amin Agus. Berdasarkan pengalaman saya 5 tahun yang penuh kekurangan dan penuh kelebihan, dengan ini saya akan mewujudkan warga Ponorogo yang mandiri, warga Ponorogo yang maju, warga Ponorogo yang kecukupan pangan, warga Ponorogo yang iman dan sejahtera. Mandiri dalam arti mengurangi ketergantungan terhadap orang lain, maju dalam arti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kita membentuk manusia yang baik, manusia yang berakhlak yang baik, manusia yang bersih. Dengan manusia yang baik, manusia yang bersih ini, kita sebagai dasar membangun Ponorogo ini. Sekian, terima kasih. Baik, sahabat, intinya adalah menuju Ponorogo jegek. Jegek untuk orang Ponorogo adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa, yang kemudian akan kami terjemahkan dalam pendidikan yang jegek. Kita pastikan sarana prasarana pendidikan harus memadai. Kita pastikan anak usia sekolah harus bisa sekolah dengan baik. Kemudian juga insentif untuk mahasiswa yang berprestasi. Kemudian kesehatan yang jegek. Ini kemudian kita maknai dengan kita pastikan setiap orang sakit yang ada di Ponorogo ini bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana rawat inap di puskesmas ini juga kita saranakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jegek di bidang infrastruktur. Kita ingin 5 tahun ke depan warga Badekan, warga Ngrayun, warga Sawo, warga Pulung dan seluruh warga Ponorogo bisa merasakan pembangunan. Kita pastikan pembangunan infrastruktur berjalan. Ini menjadi prioritas utama dan pertama bagi kami. Kenapa? Dengan sarana prasarana yang baik, tentu perekonomian akan berjalan dengan baik. Ini tentu akan menjadi keinginan, ini menjadi mimpi kami ketika masyarakat mempercayakan kepada kami. Intinya adalah jegek, jegek dan jegek. Baik, terima kasih. Iya, dilanjut pasangan nomor 3, 2,5 menit mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wati bersama jajarannya, Kapolres Bawaslu, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Ponorogo jiwa ragaku mewujudkan Bumi Riok Wibowo Mukti Sejahtera. Ada 2 pilar yang ingin saya bangun di sini, yaitu gerakan moral atau revolusi mental. Yang kedua adalah gerakan pembangunan di segala bidang, yaitu terkait dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Yang pertama di dalam gerakan moral yaitu mensejahterakan insani. Kemudian yang kedua menjerahkan inspirasi, kemudian ilmu, ideologi dan pengetahuan. Ini yang akan kita garap di dalam tahapan gerakan moral. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu terkait dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kita arahkan pada ekonomi sosial budaya, pendidikan, sosbud, kemudian menghidupkan amal agama, mewujudkan birokrasi yang bersih, pemberitaan ekonomi, pendidikan berkualitas. Ini yang akan kita garap dalam tataran pembangunan ekonomi. Jadi nanti pada tataran pembangunan ekonomi maka akan kita adakan perubahan-perubahan di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu terkait dengan pertanian. Nanti akan kita buka seluas-luasnya mengenai adanya sawah-sawah baru
Jadi nanti akan kita bangun sawah-sawah baru yang akan merata di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan nanti akan kita usahakan pendidikan yang gratis dari SD sampai SMA negeri dan swasta. Kemudian birokrasi akan kita usahakan untuk meningkatkan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Inilah kesepakatan kita di dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Yang ketiga yaitu masalah seni dan sebagainya akan kita usahakan. Iya, waktu sudah habis. Langsung giliran calon nomor 4 mulai serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu seluruh hadirin yang saya hormati, masyarakat Ponorogo yang saya cintai. Dalam rangka pemilihan bupati ini, visi yang kami tetapkan adalah menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius. Untuk menuju sebuah Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius, maka diperlukan komitmen yang kuat. Yang pertama, keteladanan. Karenanya kami bertekad di dalam kepemimpinan nanti, kami bertekad untuk emoh ngapusi, emoh korupsi. Karena itu bagian dari keteladanan. Yang kedua adalah komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus dimulai dari rekrutmen pejabat sumber daya manusia dalam birokrasi secara terbuka, transparan, dan berdasarkan azas prestasi dan merit system, di mana tidak ada lagi jual beli jabatan di dalam birokrasi di Ponorogo ini. Yang ketiga, kita akan membuat komitmen melakukan yang namanya reformasi anggaran, di mana setiap rupiah yang akan dibelanjakan oleh pemerintah harus benar-benar dipastikan untuk kemaslahatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada anggaran yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Jadi semua anggaran harus berguna untuk mereformasi, modernisasi pertanian, untuk bidang pendidikan, termasuk pendidikan di dalamnya adalah pendidikan agama, pendidikan di mana anak-anak kita dididik untuk mengerti dan belajar tentang agama. Di antaranya misalnya anggaran harus kita bisa arahkan untuk membantu memberikan pembinaan kepada madrasah diniyah di seluruh Ponorogo yang ada di Ponorogo ini, sehingga dengan demikian moral akhlak bisa lebih terjamin dalam kerangka pembinaan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan terakhir adalah komitmen untuk terus melibatkan segenap masyarakat dan komponen stakeholder yang ada di Ponorogo ini terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis. Baik, hadirin yang berbahagia dan Anda pemirsa yang ada di rumah yang mungkin tidak bisa hadir di gedung Sasana Praja ini, Anda bisa menyaksikan secara live debat Pilkada Ponorogo di JTV Madiun. Kita break sebentar, masih dalam debat Pilkada Kabupaten Ponorogo 2015. Desember arepane cobresane to, Kang? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to, Kang. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho. Ingat, tanggal 9 Desember 2015 Ponorogo nyoblos lagi.
Desember arepane coblosan to, Kang? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to, Kang. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho. Ingat, tanggal 9 Desember 2015, Ponorogo nyoblos lagi. Tanggal 9 Desember arepane coblosan to, Kang? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to, Kang. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho. Ingat, tanggal 9 Desember 2015, Ponorogo nyoblos lagi. Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Ponorogo 2015. Sekarang kita akan masuk di sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah pertanyaan antar pasangan calon. Jadi secara teknis pasangan calon nomor 1 nanti akan mendapat pertanyaan dari calon nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pertanyaan dilontarkan masing-masing selama 1 menit. Kemudian pasangan calon nomor 1 diberi kesempatan menjawab 3 pertanyaan tadi sekaligus dalam waktu 3 menit. Setelah itu pasangan nomor 2, 3, dan 4 diberi kesempatan kembali untuk mengeksplor atau menanggapi dari jawaban pasangan nomor 1 tadi. Masing-masing waktunya juga sama 1 menit. Dan kemudian pasangan calon nomor 1 diberi kesempatan lagi untuk menanggapi kembali dari 3 sekaligus tanggapan tadi dengan waktunya 3 menit. Baik. Ya. Berkaitan dengan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Oke, kita akan mulai sesi yang pertama, sesi yang kedua ini dimulai dari pasangan nomor 1 yang akan mendapat pertanyaan dari 3 pasangan lainnya, 2, 3, dan 4. Dengan teknis, begitu pasangan nomor 2 selesai pertanyaan, langsung disambung ke calon nomor 3, langsung disambung ke calon nomor 4. Jadi tidak harus oper ke saya lagi. Baik. Kita mulai, berarti sekarang giliran calon nomor 2 untuk melontarkan pertanyaan kepada calon nomor 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Giri, 3 detik Pak Giri. Gampang Pak Giri. Karo merem sisa Pak Giri. Pertanyaannya Pak Giri, gampang Pak Giri. Untuk menciptakan Ponorogo bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang terbuka maupun terselubung, apakah komitmen saudara dalam membawa Ponorogo yang lebih martabat, bebas KKN? Kurang jelas Pak Giri, baleni? Diulangi Pak Min. Ayo diulangi. Guyu Pak Giri, Pak Giri. Guyu Pak Giri. Nah, ini untuk menciptakan Ponorogo bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang terbuka maupun terselubung, apakah komitmen saudara dalam membawa Ponorogo yang lebih baik dan bermartabat, bebas KKN? Terima kasih. Pada gambaran umum Kabupaten Ponorogo pada poin C tentang kondisi perekonomian Bapak sampaikan bahwa capaian PDBRB Ponorogo tertinggi daripada kabupaten yang lain. Dalam 5 tahun terakhir kinerja perekonomian Ponorogo juga mengalami tingkat yang signifikan. Kemudian perubahan orientasi dan sebagainya. Pertanyaannya, konsep landasan apa yang bisa menjadi
menjadi tolak ukur untuk pencapaian hal semacam itu. Terima kasih. Pak Giri, Pak Kirno, Sugeng Dalu, selamat malam. Di berbagai spanduk maupun baliho ada program Mata Dusun Duta RT. Banyak masyarakat bertanya kepada saya, sepertinya itu anggaran 5 juta untuk kepala dusun. Tapi setelah saya baca di dalam buku yang diterbitkan KPU, di mana di dalamnya ini berisi tentang program Anda, ternyata Mata Dusun itu adalah program internet desa, di mana setiap dusun akan diberikan 5 juta untuk internet. Kalau 5 juta untuk internet itu kira-kira cukupkah? Kalau 5 juta itu cukup, kira-kira nanti nggak merepotkan kepala dusunnya, karena ternyata ini untuk internet, bukan untuk kepala dusun. Barangkali minta dijelaskan. Terima kasih. Iya, 3 pertanyaan sudah dilontarkan. Sekarang giliran pasangan nomor 1 untuk menjawab sekaligus dari 3 pertanyaan tadi dengan waktu 3 menit mulai sekarang. Pertama, Pak Amin, komitmen kami untuk menciptakan Ponorogo bersih adalah keberanian dari pimpinannya. Itu yang pertama. Kami berikan contoh bahwa kemudian kami komitmen untuk bebas kolusi dan KKN semuanya. Ini kami tidak sedang berbisnis. Bupati dilarang berbisnis, berikut wakilnya, sehingga itu akan terjaga. Kemudian Pak Misranto mengenai PDRB, fiskal, moneter, itu kebijakan pusat. Yang kami lakukan di Ponorogo adalah bagaimana agar kita mampu menahan laju inflasi, mampu menahan laju PDRB, karena kalau dibanding dengan PDRB, APBD kita cuma sekian persen, sehingga ini tidak cukup mudah. Kita memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara sesuai yang kami paparkan dalam visi misi di dalam. Kemudian Pak Ipong mengenai Mata Dusun dan Duta RT, ini sesungguhnya adalah program kami untuk penguatan kelembagaan. Hari ini RT dan dusun tidak pernah disenggol apapun dalam APBD. Kami mencoba memberikan ruang agar kemudian mereka terorganize. Ketika Pak RT ingin mengumpulkan warganya, ada anggaran. Ketika Pak RT ingin 17-an masang bendera, ada anggaran. Sehingga keberadaan Pak RT kita angkat martabatnya dan kita akui di APBD Ponorogo. Kemudian yang Mata Dusun itu sama dengan RT sesungguhnya. Jika hari itu ada tulisan internet, salah satunya untuk internet, gitu ya. Tapi bahwa kemudian yang terpenting adalah untuk pengorganisasian dusun, agar dusun punya anggaran. Tidak hari ini. Hari ini memang ada anggaran, tapi masuk dari desa. Ini kami senggol di APBD agar kemudian keberadaan dusun semakin kuat. Monggo, Pak Adi ditambahi. Terima kasih. Dari Pak Misranto, kalau kita bicara PDRB, itu tentu itu adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita harus maju ya, terutama Ponorogo didominasi oleh pertanian. Oleh karena itu, kita juga harus memacu pertanian, irigasi, jalan pertanian. Pemerintah daerah harus memperhatikan hal itu. Juga tentang perhotelan, bagaimana penghasilan. Jadi intinya adalah kalau kita bicara PDRB, itu adalah hitung-hitungannya tahun ini, misalkan tahun 2014 dengan tahun 2015, ini bagaimana kita pertumbuhan penghasilan, hitung-hitungan penghasilan 2014 dengan 2015 kita kurangi, sehingga kita bagi penghasilan 2014 itu akan ketemu pertumbuhan ekonomi berapa persen untuk Ponorogo. Iya, waktu sudah habis. Sekarang dipersilakan kepada 3 pasangan calon 2, 3, dan 4 untuk mengeksplor kembali. Apakah pertanyaannya tadi sudah ditanggapi atau belum, sudah merasa puas atau belum? Silakan mengeksplornya kembali dengan teknis yang sama, masing-masing waktunya 1 menit. Usai nomor 2 selesai, langsung disambung paslon nomor 3 dan paslon nomor 4. Mulai sekarang.
Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Jadi komitmen tentang KKN ini memang adalah sebuah komitmen yang harus kita bangun bersama-sama. Maka kami ingin dari langkah-langkah yang lebih konkret ya, yang barangkali akan diterapkan oleh pasangan nomor 1. Jadi langkah-langkah konkret untuk Ponorogo ini betul-betul bebas dari KKN. Karena apa? Apapun yang namanya KKN ini tentu akan sangat merugikan bagi kepentingan kita, kepentingan rakyat Ponorogo. Sekali lagi, langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Pak Giri ataupun Pak Kirno nanti kira-kira itu kayak apa? Terima kasih. Terima kasih. Yang kami tanyakan tadi yaitu mengenai konsep dasar tolak ukur untuk belum mantapnya administrasi dan manajemen pembangunan, kemudian aparatur pemerintahan kurang profesional dan sebagainya. Apa yang menjadi indikator konsep dasar dari kegiatan itu? Jadi apa yang menjadi tolak ukurnya sehingga bisa dikategorikan ini berhasil dan tidak dan sebagainya? Itu merupakan landasan untuk mengukur sejauh mana kira-kira profesionalisme daripada aparaturnya, kemudian bagaimana perkembangan daripada ekonomi dan sebagainya. Ini yang barangkali masih belum diadakan gambaran. Terima kasih. Pak Giri, saya mau minta ketegasan aja, 5 juta itu untuk internet atau untuk banyak program. Kalau yang tertulis di sini untuk internet, katanya untuk internet ini menurut saya kurang dari cukup, apalagi untuk banyak program. Dan saya juga membayangkan kalau internet ditempatkan di mana, kalau di rumah kepala dusun, apa enggak tambah repot kepala dusun itu menghadapi rakyatnya untuk mengakses internet itu sendiri. Jadi saya minta ditegaskan aja, kalau soal niat saya tidak ragukan, tapi ini menyangkut masalah 5 juta iki tinggal apa, tinggal internet atau untuk banyak hal. Karena kalau untuk internet aja nggak cukup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kita yang mendasar di desa itu sesungguhnya pertanian. Saya tidak melihat ada program pertanian yang muncul di dalam buku yang diterbitkan KPU ini dari program pasangan nomor 1. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis. Tadi sudah disepakati pertanyaan 1, jadi nanti giliran paslon nomor 1 untuk menanggapinya, monggo. Sudah sepakat bahwa pertanyaan dan tanggapan itu 1. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi dari 3 tanggapan tadi sekaligus dengan waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Pertama, langkah konkret yang akan kami lakukan untuk menangkal KKN adalah kontrol. Kontrol itu dimulai dari bagaimana kesiapan aparatur kita, kesiapan birokrasi kita, sehingga reformasi birokrasi menjadi penting, sehingga kemudian kami menempatkan the right man on the right place fast, sehingga dengan demikian secara terukur dan konkret kami bisa mengawasi sehingga KKN akan terbangun dan tidak akan terbangun kembali. Yang kedua, agar kemudian fungsi pengawasan tadi sudah. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan contoh yang tegas, bahwa kemudian menjadi pimpinan itu tegas dan kemudian memberi contoh yang bersih. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ditentukan oleh Pak Dikema, monggo. Terima kasih. Untuk mengantisipasi langkah itu KKN dan seterusnya adalah kita tidak terlepas kontrol. Juga kita seorang pemimpin itu harus berani, tidak bisa diintervensi siapapun, ini patok ya, sehingga kita jauh dari KKN dan jauh dari korupsi itu. Nomor 2, tentang konsep pengaturan aparatur ya, ini tentu kita harus menyesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki, artinya profesionalismenya kita tempatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika ini semua sudah diatur ya, semua sudah kita tempatkan pada tempatnya, artinya sesuai dengan pendidikan yang dimiliki, itu tentu pemerintah akan berjalan dengan baik.
Nah, ini yang menjadi komitmen saya dengan Pak Giri. Yang lain tentang program RT RW Pak Ipong, ini mungkin Pak Giri yang lebih bisa menjelaskan, monggo. Pak Ipong, jika hari ini tercatat ada beberapa internet, itu mungkin salah satunya itu. Tapi kemudian yang kami jawab dengan tegas, uang 5 juta per dusun ini kami gunakan untuk banyak program, untuk mengorganize keberadaan kami tua apun dusun. Itu yang penting. Itu sehingga kemudian salah satunya adalah internet. Saya yakin itu akan berkecukupan. Ada kebutuhan internet kamu tua tidak seperti kebutuhan anak muda yang chatting, sehingga kemudian ini penting agar kemudian komunikasi semuanya bisa lancar dari kami Tuhan, di samping program-program kedusunan akan berjalan lancar, sehingga keberadaan lembaga kami tua saya meyakini akan mudah kita gerakkan ketika sudah kita akomodir di APBD kita. Iya, waktunya sudah habis. Tepuk tangan dulu untuk seluruh pasangan calon. Baiklah, sekarang giliran pasangan calon nomor 2 yang akan mendapat pertanyaan dari 3 pasangan calon yang lain dengan teknis yang sama. Jadi 3 pasangan calon, nanti mulainya dari nomor 3 dulu nggih. Nomor 3, nomor 4 baru ke nomor 1, langsung disambung. Nomor 3 selesai, disambung nomor 4, kemudian nomor 1, masing-masing waktunya 1 menit. Setelah itu pasangan calon nomor 2 menanggapi, waktunya 3 menit, dan diberi kesempatan mengeksplor kembali seperti tadi. Baik, silakan pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor 2. Waktu 1 menit mulai sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau saya lihat visi misi dan sebagainya baik, karena memang saya paham 10 tahun memerintah di Ponorogo dan sebagainya. Kemudian pada tataran aplikasi, kemudian implementasi penataan aparatur dan sebagainya, ini saya melihat bagian penutup di visi misi ternyata banyak sebagian tuntutan utama yang akan bagi seseorang pemimpin yang amanah dan adalah sensitif, responsif, akuntabel, dan transparansi. Padahal yang kami rasakan, yang kami lihat di dalam masyarakat bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Pertanyaannya, 5 tahun ke depan ini yang menjadi landasan berpikir untuk menyelesaikan itu. Terima kasih. Waktunya selesai, Bapak. Pak Amin, Pak Gus, sudah bisa mulai ya? Pak Amin, Pak Gus, di banyak spanduk tadi juga disampaikan visinya menuju Ponorogo Jaget, tapi di dalam buku yang saya baca sama sekali saya tidak melihat ada program bagaimana mewujudkan Ponorogo Jaget tersebut. Program yang ada ini normatif semua. Misalnya programnya menyusun APBD berbasis kinerja. Itu normatif, Pak, itu bukan programnya. Yang kedua, misalnya melakukan penjualan Prusda. Di sini tersebutkan. Ini yang dimaksud Prusda mana yang mau dijual dan apa hubungannya menjual Prusda dengan menuju Ponorogo. Nah, gitu ya. Yang ketiga, misalnya saya juga mau dijelaskan tentang pengadaan dan pemeliharaan kendaraan berat. Ini maksudnya apa? Ini tertulis di dalam bukunya KPU ini. Terima kasih. Pak Amin dan Pak Agus, Bapak sudah memerintah 10 tahun, 5 tahun plus wakil, jadi 10 tahun. Ini RPJMD Bapak dengan rancangan yang hendak Bapak cita-citakan 5 tahun ke depan jika Bapak terpilih. Saya bertanya, capaian Bapak di RPJMD yang Bapak barusan selesai kemarin itu seperti apa? Saya mau dijelaskan abstraksinya singkat saja.
Iya, sudah cukup. Baik, 3 pertanyaan dari 3 pasangan calon sudah dilontarkan. Sekarang giliran pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi dari 3 pertanyaan sekaligus dengan waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Memperbaiki tata pemerintahan dalam arti kita menata kepegawaian kita, maka kita akan meletakkan para pejabat itu sesuai dengan kemampuan dan ahlinya masing-masing. Sekian, dilanjutkan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara persoalan penataan aparatur pemerintah, maka sebetulnya kita juga punya aparatur pemerintahan yang jegek. Artinya kita punya komitmen. Saya dengan Pak Amin tentu punya sebuah komitmen bagaimana aparatur pemerintah Kabupaten Ponorogo ini kemudian ditata dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip dasar di dalam penempatan pegawai negeri sipil di dalam jabatannya masing-masing ini tentu harus kita kedepankan dengan baik. Kemudian kita tentu berharap dan tentu berkeinginan aparatur pemerintah nanti bisa betul-betul bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik dan tentu kepentingan partai. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Ipong terkait menuju Ponorogo Jegek, ini mungkin di dalam misi kami mungkin tidak tertera dengan jelas bahwa visi misi ini adalah sebuah impian, sebuah gambaran tentu bersifat sangat makro. Penerjemahan dari itu semua nanti tentunya ada di dalam RPJMD yang ketika kami memang mendapatkan amanah dari rakyat, kami terpilih, tentu akan kami rinci di dalam RPJMD yang kemudian secara rinci lagi tentu akan kita terjemahkan di dalam APBD tiap tahun. Ini tentu melalui itu. Kemudian terkait dengan capaian-capaian Pak Giri, tentu selama 5 tahun ini tentu Kabupaten Ponorogo bukan mandek, tidak berhenti, tetapi semuanya tentu bergerak dengan baik. Kita melihat dari sisi APBD Kabupaten Ponorogo yang barangkali pada tahun 2010 ini kisaran angka hanya sekitar 1,1, 1,2. Tetapi hari ini kemarin ini sudah mampu mencapai angka 2 triliun. Ini tentu adalah capaian. Bagaimana kemudian PAD ini juga bisa meningkat dengan pesat, di mana hari ini bisa dikatakan capaiannya sekitar 200 miliar. Ini adalah sebuah capaian. Kira-kira semacam itu. Iya, sudah habis. Kami ingatkan kembali bahwa hadirin tidak diperkenankan membuat gaduh. Jadi nanti untuk plus atau support akan dipandu oleh moderator. Baik, sekarang kesempatan ketiga pasangan calon yang lain 3, 4, dan 1 untuk mengeksplor kembali dari tanggapan yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 dengan teknis sama, masing-masing waktunya 1 menit. Ya, mulai sekarang. Terima kasih. Yang kami harapkan gambaran umum tadi yaitu mengenai landasan berpikir untuk mensikapi dan atau merubah kondisi nyata di lapangan seperti itu. Kira-kira bagaimana sikap landasan berpikirnya? Jadi penekanannya pada sikap landasan berpikir. Terima kasih. Pak Amin dan Pak Agus, visi adalah mimpi yang ingin Bapak capai. Program itu adalah cara bagaimana mencapai visi tersebut. Jadi ini bukan persoalan makro atau mikro, tetapi rakyat itu ingin tahu, karena Bapak udah 5 tahun kemarin sudah memimpin. Nah sekarang ke depan 5 tahun ini kira-kira programnya apa yang mau dikerjakan menuju jegek itu lah. Ya, menurut jegek itu ya kan ya. Karena barangkali juga nanti perlu dijelaskan yang dimaksud jegek itu apa. Ya, yang disebut jegek itu apa. Nah, dengan demikian maka
kita semua bisa mengetahui, oh untuk mencapai JKEK itu programnya misalnya dalam rangka menangani banjir begini, misalnya dalam rangka peningkatan pendapatan petani harus begini. Saya tidak melihat di sini ada. Yang ada di sini adalah penyusunan APBD berbasis kinerja misalnya. Nah itu kan normatif aja itu. Terima kasih ya. Pak Amin, yang kami maksud capaian itu adalah indeks agar kami nanti ketika meneruskan program Bapak itu lebih gampang dan kami tertata dengan baik, sehingga kemudian maksud kami kalau APBD, saya pikir dengan APBD yang 2,0 sekian triliun hari ini masih sangat tergantung provinsi, pusat dan lain sebagainya. Nah, kinerja konkret capaian Bapak dalam 5 tahun ini mohon gambarkan sedikit saja menjadi sangu kami kelak untuk memimpin setelah Bapak. Itu oke. Matur nuwun Pak Amin. Terima kasih. Jadi sebentar Bapak. Baik, 3 tanggapan sudah disampaikan lanjut. Iya. Jadi nunggu dari moderator dulu. Sekarang giliran dari pasangan calon nomor 3 untuk bisa memberikan tanggapannya kembali dari 3 tanggapan tadi sekaligus dalam waktunya 3 menit. Dipersilakan mulai dari sekarang. Pak Mesranto yang saya hormati, sekali lagi terkait dengan kaitan dengan birokrasi, ini adalah sebuah komitmen, sebuah keinginan. Artinya kita punya keinginan bagaimana aparatur pemerintah ini betul-betul netral, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik. Jangan kemudian kawan-kawan dari birokrasi ini kemudian seakan-akan seperti orang politik. Maka yang harus kita jamin adalah dari teman-teman birokrasi ini betul-betul mampu memahami terhadap tugas dan fungsinya, dan dengan begitu nanti kami jamin akan kita tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa kalau kemudian orang yang teknik sipil misalkan kemudian kita tempatkan pada bidang ekonomi, ini tentu tidak ataupun tidak masuk. Maka dengan sesuai dengan bidangnya, maka mereka tentu akan pandai, mereka akan terampil. Karena apa? Dengan aparatur yang baik, para aparatur yang mampu, ini tentu akan bisa mengemban amanah dari rakyat, mampu menerjemahkan dari kebijakan pemimpin, di dalam hal ini adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian Pak Ipong, sekali lagi penerjemahan ini sekali lagi nanti akan kita terjemahkan di dalam RPJMD, dan itu tentu akan secara rinci. Misalkan begini, di dalam visi kami adalah membangun manusia yang mandiri. Mandiri ini tentu ada berbagai kriteria. Mandiri dari sisi pendidikan, maka tadi sudah saya jelaskan pendidikan yang JKEK, di mana itu memastikan bahwa prasarana pendidikan di Kabupaten Ponorogo ini betul-betul memadai. Kemudian juga memastikan tenaga pengajar di sekolah-sekolah ini juga cukup. Kemudian memberikan insentif bagi siswa-siswa. Misalkan ketika ada siswa Ponorogo SMA yang betul-betul baik, punya prestasi, bagaimana kemudian pemerintah daerah peduli dengan memberikan biaya siswa. Ini salah satunya kemarin semacam itu. Kembali kepada Pak Giri. Jadi kalau sekali lagi kalau bicara kita capaian, kita paham bahwa indeks pembangunan manusia ini tentu merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kemakmuran atau ukuran apakah Ponorogo makmur atau tidak. Di mana itu ditentukan paling tidak ada 3 hal. Dilihat dari sisi pendidikan, kemudian dilihat dari sisi kesehatan, dan juga dilihat dari sisi tingkat daya beli. Maka kembali bagaimana itu kemudian bisa meningkat, dan sebetulnya capaian itu sudah sangat jelas di dalam laporan-laporan kemarin. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis. Tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Baiklah, hadirin yang berbahagia dan juga Anda pemirsa yang ada di rumah, biar seluruh pasangan calon bisa istirahat sebentar, jadi kita juga akan break dulu. Pastikan Anda masih ada
di JTV Madiun dalam debat Pilkada Bupati Ponorogo 2015. Tanggal 9 Desember arepane coblosannya apa? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah ngono to, Kak. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho yuk. Ingat, tanggal 9 Desember 2015 Ponorogo nyoblos lagi. Tanggal 9 Desember arepane coblosannya apa? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah ngono to, Kak. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho yuk. Ingat, tanggal 9 Desember 2015 Ponorogo nyoblos lagi. Tanggal 9 Desember arepane coblosannya apa? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah ngono to, Kak. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho yuk. Ingat, tanggal 9 Desember 2015 Ponorogo nyoblos lagi. Ya, hadirin yang berbahagia, kita masih berlanjut di ajang debat calon bupati dan calon wakil bupati Ponorogo 2015. Sekarang kita akan berlanjut, sekarang giliran pasangan calon nomor 3 yang nanti akan mendapat pertanyaan dari pasangan calon nomor 4, nomor 1, nomor 2. Teknisnya sama seperti tadi. Ya, masing-masing pertanyaan dilontarkan dalam waktu 1 menit. Timer ada di monitor. Kami persilakan pasangan calon nomor 4 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor 3. Mulai sekarang. Pak Profesor, saya lihat programnya bagus, visinya bagus. Saya nggak ada pertanyaan, takut kualat saya. Nanti biar Pak Wakil Bupati aja yang tanya ya. Saya Pak Jamlo ya. Masih Prof, kami dapat perintah dari Bupati saya untuk menanyakan Bapak. Tadi Bapak menyampaikan akan menggratiskan pendidikan di Ponorogo. Ponorogo itu pemerintah kabupaten, bukan pemerintah kota, artinya jumlah penduduknya lebih besar. Apakah Bapak sudah mengukur berapa kebutuhan untuk pendidikan itu, mau menggratiskan pendidikan mulai dari SD sampai SMA? Mampukah dilakukan? Terima kasih Prof. Profesor, saya ini di depan guru adalah murid, sehingga saya tidak berani bertanya apapun, kecuali saya hanya selalu ingin menghormat Profesor dan rajin-rajin menyanyikan lagu himne guru. Terima kasih Profesor. Silakan wakilnya. Prof, ini ya biar agak pantas saya juga tanya sedikit aja Prof ya. Mohon maaf ya. Jadi pemerintah dalam kebijakan publik adalah mempunyai fungsi alokasi regulasi ya.
distribusi dana stabilisasi. Pertanyaan saya adalah seberapa jauh fungsi tersebut secara fundamental berhubungan dengan komitmen dalam visi dan misi saudara Profesor, Bapak Profesor, monggo. Diulang, Prof. Sudah. Pak Mis, pun kenceng-kenceng Pak Mis. Pertanyaannya, dari uraian saudara jelas menguraikan tentang peningkatan usaha sektor pertanian dan peternakan sebagai unggulan, sebagaimana dimaklumi bahwa Ponorogo memiliki potensi untuk pengembangan sektor tersebut. Berangkat dari hal tersebut, bagaimana persiapan penanganan secara masif untuk pasca panen, penjualan dan perdagangan komoditi tersebut yang dapat diperankan oleh pemerintah agar penanganan pasca panen mampu memberi dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat Ponorogo, karena menurut saya pasar adalah hal terpenting sebagai penentukan komoditi yang akan ditanam. Diulangi, Pak. Iya, sudah selesai tanggapan atau pertanyaan dari 3 pasangan calon sudah dilontarkan. Sekarang giliran pasangan calon nomor 3 dipersilakan untuk menjawab dengan lokasi waktu 3 menit mulai sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan. Gambaran umum saya terhadap atau kegiatan pendidikan gratis. Jadi nanti yang di daerah lain, karena saya juga menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kota dan Sekjen Dewan Pendidikan Nasional, tahu persis sebetulnya APBD yang harus dialokasikan ke pendidikan, paling tidak 20% dan kegiatan-kegiatan yang lain. Mengapa? Ponorogo itu APBD-nya sekitar 1,8, kemudian ditambah DAU dan sebagainya, tidak berani untuk mengadakan pendidikan gratis SD, SMP, SMA, negeri dan swasta. Di daerah yang lain itu dengan APBD yang lebih kecil itu bisa mengadakan pendidikan gratis. Di mana letaknya? Saya bisa menggambarkan bahwa sebetulnya kalau pendidikan gratis ini dilakukan, maka saya akan mengusahakan adanya sekolahan-sekolahan bude. Sekolah-sekolah bude itu di mana beberapa komponen yang ada di situ nanti akan kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan APBD yang ada, kita ketahui APBD kita itu cukup bagus, yaitu 1,8 triliun. Itu kalau kita breakdown 307 desa, minimal dapat 2 miliar untuk 2 desa, untuk 1 desa, 1 tahun. Ini kalau kita kelola dengan baik, ya sudah barang tentu dibagi persentase dengan komponen yang lain. Ini kalau kita breakdown seperti itu, maka kesejahteraan masyarakat itu akan bisa dilaksanakan, termasuk peningkatan daripada ekonomi rakyat. Barangkali seperti itu. Kemudian termasuk pertanyaan pertanian dan sebagainya. Ponorogo itu ibaratnya mangkok begini, Bapak. Di kanan kiri kita itu dikelilingi oleh gunung-gunung, maka nanti akan kita buat cek dam. Pada tataran musim penghujan nanti bisa menghandle semua apa itu namanya air yang ada di atas. Kemudian pada musim kemarau nanti bisa dialirkan ke daerah-daerah. Inilah yang nanti akan bisa membuka sawah-sawah yang baru. Di samping itu nanti bisa kerjasama dengan 3 menteri, 4 menteri dan sebagainya pertanian. Iya, waktunya sudah habis, Bapak. Tepuk tangan dulu.
Sama teknisnya sekarang giliran 3 pasangan calon untuk mengeksplor kembali. Apakah merasa sudah cukup atau belum ditanggapi sama sekali? Silakan mulai dari pasangan calon nomor 4 dengan waktu 1 menit mulai sekarang. Terima kasih Prof. Jawabannya 20% untuk pendidikan itu setahu saya sudah dilaksanakan di pemerintah daerah atas dasar undang-undang yang berlaku itu pun tidak cukup, sehingga kalau menurut Profesor tadi dihitung 21 miliar per desa atau 2 miliar 2 desa dan sebagainya, sepertinya memang tidak cukup untuk pendidikan. Seandainya cukup sudah dulu-dulu Ponorogo digratiskan gitu Pak, itu aja. Sehingga menurut kami itu tidak mungkin dilaksanakan di kabupaten seperti Ponorogo ini. Terima kasih. Pertanyaan saya belum dijawab, ya enggak komentar Mbak. Ya. Bisa dipertegas lagi Bapak, dipertegas lagi. Prof, saya nggak berani bertanya Prof, cuman saya menyarankan Profesor besok, karena landasan berpikirnya bagus, saya berharap Profesor besok tetap mendampingi saya ya Prof ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau inflasi dan lain sebagainya itu ada fiskal lain kebijakan pusat, setidaknya Ponorogo landasan berpikir Profesor untuk mampu menahan laju inflasi seperti apa Prof? Saya ingin tahu sedikit Pak dosen, monggo. Lanjut paslon nomor 2. Terima kasih, memberikan penegasan saja. Tadi memang belum dijawab secara baik. Jadi kalau tadi bicara irigasi sebagainya, ini yang kita tanyakan sebetulnya adalah pasca panen, penanganan pasca panen. Kalau masalah itu kemarin pada pemerintahan Pak Amin, kaitannya dengan pertanian tentu sudah luar biasa. Artinya pembangunan waduk Bendo sudah dimulai. Harus kita ingat itu direncanakan mulai tahun 74. Ya sekali lagi dimulai perencanaan mulai 74. Sudah melalui beberapa pemerintahan daerah. Dan alhamdulillah baru kemarin pada masa pemerintahan Pak Amin ini sudah dilakukan groundbreaking. Artinya dan kemudian kita targetkan tahun 2017 itu bisa selesai. Sekali lagi terkait dengan penanganan pasca panen, Bapak. Terima kasih. Baik, sudah habis waktu untuk tanggapan. Sekarang giliran pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi kembali. Sama, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Jadi terkait dengan pendidikan gratis yang saya sampaikan tadi, kalau kita buat sekolahan-sekolahan itu sebagai full day itu sekolah sehari mumput mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Ini sebetulnya tidak memakan biaya banyak, itu yang 20% dan sebagainya itu kita bisa aplikasikan. Nggak ada kan istilahnya pesantren full day itu, istilahnya Gus Dur itu sebagai pesantren modern. Jadi tidak ada kemudian pesantren-pesantren yang kemudian gulung tikar karena siswanya itu banyak dan sebagainya, malah menjadi besar. Ini konsep konsep dasarnya. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan ekonomi dan sebagainya, yang penahanan inflasi dan sebagainya. Saya di tiap-tiap kecamatan itu akan ada usaha-usaha. Paling tidak kalau di daerah yang lain kalau ngomong koperasi gitu kurang begitu senang, makanya kita istilahkan usaha-usaha. Akan kita motivasi. Jadi nanti semua bahan pokok yang ada di Kabupaten Ponorogo ini jangan dijual apa adanya seperti itu, paling tidak setengah jadi atau barang jadi, jahe misalnya, janggilan dan sebagainya, itu kita buat, kita jual sebagai barang jadi, kita kemas dengan baik dan sebagainya, sehingga itu barangkali merupakan salah satu indikator untuk mengurangi inflasi dan sebagainya. Kemudian terima kasih Pak Ibong, saya tambah bahwasanya kalau hanya mengandalkan APBD memang tidak cukup, susah untuk mengaturnya, tapi bagaimana pemerintah nanti secara kreatif mendatangkan investor bekerja sama dengan luar negeri, seperti kabupaten lain seperti Blitar bekerja sama dengan Singapura, maka kita akan carikan terobosan untuk dana pendidikan itu dari luar negeri.
Yang kedua, cara penanganan pasca panen untuk Pak, bahwasanya kita harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sehingga nantinya petani itu tidak kecewa karena ketika panen itu membludak, overload, maka yang menjadi masalah memang penjualan dari produk petani ke konsumen itu ada kesulitan. Maka dari itu pemerintah bagaimana mencarikan peluang-peluang untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan sesuai dari hasil pertanian itu, misalnya cengkeh, misalnya produk yang baru seperti cabai buyang dan sebagainya, itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dan itu adalah... Iya, waktunya sudah habis Bapak. Tepuk tangan dulu hadirin yang berbahagia. Sekarang kita akan berlanjut untuk pasangan calon nomor 4 yang akan mendapat pertanyaan dari 3 pasangan calon yang lain. Teknisnya sama nggih. Pertanyaan 1 menit, 1 menit, 1 menit dari paslon nomor 1 disambung paslon nomor 2 disambung paslon nomor 3. Dimulai dari pasangan calon nomor 1, waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Ipong yang kami hormati. Bapak, di spanduk-spanduk ada 300 juta per tahun di luar ADD dan DD. Saya ingin tahu postur APBD Bapak seperti apa, padahal kita terikat oleh ketentuan banyak hal, misalnya pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, yang itu belanja mandatori. Saya ingin tahu sedikit postur Bapak, postur APBD Bapak pasca itu seperti apa jika kemudian itu 300 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, dana 300 juta diberikan secara BKD bantuan keuangan desa atau dikerjakan di hulu, di PU atau di apa namanya, kemudian akan dihitung spreading per desa. Itu saja mungkin yang kami tanyakan. Hai Bong, Ponorogo sebagai kabupaten yang dikenal imigran atau TKI, mau berangkat diapakan di sana, bagaimana sikap Anda setelah pulang bagaimana sikap Anda. Di samping itu, dengan adanya TKI itu tingkat perceraian di Kabupaten Ponorogo meningkat. Tadinya 15% dari 20%, tapi setelah meningkatnya, setelah TKI banyak ini, maka 20 jadi 25% antara itu. Gimana sikap Anda? Terima kasih Pak Ipong. Bahwasanya pada penjabaran visi panjenengan di poin D, panjenengan katakan akan ada program pertanian modern, yang notabene pertanian modern itu akan menggunakan alat-alat modern yang akan juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, terutama pada petani penggarap dan buruh tani yang jumlahnya di Ponorogo amat sangat banyak. Sehingga apabila diterapkan pertanian modern dengan alat-alat yang canggih, mau dikemanakan sejumlah sekian puluh ribu buruh tani dan petani penggarap itu, padahal itu adalah lapangan kerja yang sudah paling rendah dan gajinya paling rendah. Untuk bekerja di sektor lain itu akan sangat sulit. Bagaimana menurut Bapak ini? Iya, 3 pertanyaan sudah dilontarkan dari pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Sekarang giliran pasangan calon nomor 4 untuk menyampaikan jawabannya dengan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Pak Giri, terima kasih. Program 300 juta itu adalah bagian dari program yang saya namakan percepatan pembangunan jalan-jalan desa. Mengapa harus ada program percepatan pembangunan jalan-jalan desa? Karena kondisi jalan-jalan desa hari ini 90% rusak berat. Sementara jalan desa menjadi urat nadi utama di dalam menopang perekonomian, terutama pertanian dalam arti luas. Karenanya harus ada program yang bersifat keras, program untuk menggerakkan supaya jalan-jalan itu segera baik dan mulus. Karena dengan jalan yang baik itu akan
menjadi pendorong utama bangkitnya perekonomian terutama pertanian. Sementara 70% rakyat Ponorogo adalah petani. Dari mana uangnya? Dari APBD. Cukup apa tidak? Cukup. Dengan postur APBD kita sekarang kurang lebih 2,1 dan tahun 2016 pasti akan ada peningkatan. Karena dari tahun ke tahun ada peningkatan 20% APBD kita, maka insya Allah cukup. Kalau 300 juta itu kalau dikalikan di seluruh desa di Ponorogo hanya dibutuhkan kurang lebih 94 miliar. Jadi uangnya ada. Terus siapa yang melakukan pembangunan? Diusahakan kalau bisa kita otonomikan masing-masing desa yang mengerjakan proyek 300 juta ini. Jangan dibikin pekerjaan itu di kabupaten, tapi kita otonomikan kepada desa. Itu yang pertama Pak Giri ya. Yang kedua Pak Amin, sesungguhnya kalau mungkin kita tidak mengirim TKI, sebaiknya kita tidak usah mengirim. Tetapi karena ekonomi tidak bisa dipaksa untuk membuat mereka tidak pergi, maka mereka akhirnya menjadi TKI. Maka kewajiban pemerintah mempersiapkan para TKI itu memiliki keterampilan yang cukup, sehingga di sana tidak sekedar menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi yang paling penting, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Iswan, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian itu tidak berarti kita memasukkan teknologi terus langsung buruh atau para petani menjadi tergusur. Justru sebaliknya, kita mencarikan teknologi agar supaya biaya produksi pertanian itu turun sehingga keuntungan petani bisa meningkat. Jangan lupa, sejak 2012, 2013, 2014, 2015 PDRB Ponorogo ini terus turun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Mengapa turun? Karena sektor pertanian yang juga melambat, juga turun. 70% Ponorogo bergantung pada sektor pertanian ini. Maka modernisasi pertanian akan menjadi pemicu peningkatan pendapatan petani. Iya, waktunya sudah habis. Sekarang diberikan kesempatan kembali kepada pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengeksplor kembali. Waktunya 1 menit, silakan mulai dari pasangan calon 1, mulai sekarang. Pak Ipong, terima kasih jawabannya. Meski kami masih ragu, karena kekuatan APBD kita tiap tahun hanya beranjak 200 juta terus 200 miliar peningkatannya, sehingga saya ingin tahu postur APBD Bapak secara abstraksi singkat saja, karena pendidikan harus mendapatkan seperti itu, kemudian kesehatan harus 10%, ini mandatori, sekali lagi ini mandatori. Saya ingin diceritakan secara abstraksi sehingga kita merasa plong, biar kemudian seperti apa APBD Bapak setelah ini, setelah program-program ini, dan kemudian akan Bapak capai di tahun berapa, biar kemudian rakyat bisa memahaminya. Seluruh APBD kita untuk belanja tidak langsung saja sudah 1 triliun. Waktu sudah habis Bapak, lanjut paslon 2. Terima kasih. Kembali menegaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Amin. Jadi kalau kita berbicara TKI, sebetulnya Ponorogo ini patut bangga, patut bersyukur kita punya TKI yang cukup besar. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara dari sisi angka yang dikirim oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita TKI ke Ponorogo ini hampir sejajar dengan APBD Ponorogo. Ini tentu luar biasa, meskipun kami juga sepakat lambat laun ini juga harus kita kurangi. Yang ingin kami tegaskan adalah pembinaan apa yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mendampingi TKI ketika mau berangkat, kemudian juga sudah di luar negeri, dan yang utama adalah ketika sudah pulang dari luar negeri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu barangkali Pak Ibong. Terima kasih. Terima kasih. Yang perlu ada gambaran yang lebih luas mungkin Pak Ipong, yaitu bagaimana mengenai pola pikir untuk mengatasi rakyat kecil. Itu saja diganti dengan alat-alat yang modern, kemudian TKI, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, itu semua
belum ada kesempatan untuk tenaga kerja yang seperti itu. Kira-kira pola pikirnya bagaimana? Saya perjelas Bapak. Jadi gambarannya berapa puluh tenaga kerja yang akan hilang lapangan pekerjaan, padahal untuk Ponorogo itu yang bekerja di luar negeri karena tidak memiliki lahan pekerjaan di Ponorogo, permasalahan TKI itu sudah sulit mencari lahan pekerjaan di Ponorogo. Itu bagaimana mengatasi hal ini? Iya, waktu sudah habis. Dipersilakan pasangan calon nomor 4 untuk menanggapi kembali. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Giri. Kalau untuk kepentingan rakyat, apalagi untuk penyediaan pelayanan dasar kebutuhan rakyat seperti jalan, setiap pemimpin tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi pemimpin harus yakin itu bisa dilaksanakan. Tapi keyakinan saya juga tidak berdasar. Berdasarkan struktur APBD yang ada sekarang saja, sesungguhnya kalau kita mau sedikit saja melakukan efisiensi pada sisi belanja rutin atau belanja langsung, itu sebenarnya kita bisa melakukan penghematan. Yang kedua, bukankah tugas pemimpin itu diantaranya adalah mencari peluang-peluang sumber dana untuk menambah kekuatan APBD kita? Kalau pemimpin tidak mampu mencari peluang-peluang sumber dana, ya nggak usah jadi pemimpin, Pak. Jadi menurut saya tidak usah ragu, ini insya Allah kita bisa laksanakan dan sumber dananya jelas ada di dalam APBD. Karena ini melakukan kepentingan pelayanan dasar, maka ini harus menjadi prioritas dan akan saya utamakan pada saat nanti saya menjadi Bupati Ponorogo. Yang pertama. Yang kedua, pembinaan TKI sebenarnya lebih banyak harus diarahkan kepada pembinaan keluarga yang ditinggal di Ponorogo, Pak. Karena tadi Pak Amin juga sudah menjelaskan salah satu dampak negatif dari TKI, perceraian meningkat dan sebagainya. Termasuk di dalamnya sebenarnya terjadi degradasi moral anak-anak kita karena single parent, karena diasuh oleh orang tua tunggal, karena mungkin ayahnya, bapaknya atau ibunya pergi luar negeri untuk belajar atau untuk bekerja. Karenanya tugas pemerintah diantaranya adalah bagaimana memberikan pembinaan melalui pendidikan. Untuk itu makanya negara, pemerintah harus masuk pada sektor-sektor pendidikan keagamaan yang di Ponorogo ini sudah menjadi ciri khas. Kita tahu begitu banyak pesantren, begitu banyak madrasah diniyah, begitu banyak sekolah-sekolah berbasis agama, tetapi selama ini belum mendapatkan sentuhan ataupun penanganan dari pemerintah terhadap sektor-sektor pendidikan keagamaan ini. Ini kita perkuat sebagai sebuah perkuatan kelembagaan agar supaya keluarga TKI yang ditinggalkan di Ponorogo ini termasuk ikut yang dibantu dilakukan pembinaan. Yang terakhir, modernisasi pertanian itu justru jawaban atas sempitnya lahan, Pak. Sebagai contoh misalnya singkong, daripada selama ini mubazir, kita masukkan industri tepung tapioka agar bisa tertampung. Iya, waktunya sudah habis, Bapak. Tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Hadirin yang berbahagia, Anda masyarakat Kabupaten Ponorogo, terutama yang sudah memiliki hak pilih, jangan lupa 9 Desember 2015 datang ke TPS, pilih calon bupati dan calon wakil bupati Anda. Kita break sebentar, masih dalam debat pilkada Ponorogo 2015. Desember arepane coblosan to, Kak? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to, Kak.
makanya gue ojo disiak-siakne hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho. Ingat, tanggal 9 Desember 2015, Ponorogo nyoblos lagi. Tanggal 9 Desember arepane coblosannya to kan? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to Pak. Makane kuwi ojo disiak-siakne hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho. Ingat, tanggal 9 Desember 2015, Ponorogo nyoblos lagi. Ya, hadirin yang berbahagia, sampailah saatnya sekarang kita sampai pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Kepada masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya untuk meyakinkan seluruh calon pemilihnya. Dengan alokasi waktunya sama, masing-masing 2,5 menit, dimulai dari pasangan calon nomor 1. Ya, mungkin timernya dengan waktu 2,5 menit. Jadi nanti berurutan dari pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan 4 dengan alokasi waktu yang sama 2,5 menit mulai dari sekarang. Sedulur Ponorogo semua yang kami cintai, kami berdua menggunakan baju yang pertama adalah saya baju reok, baju warok. Ini menunjukkan bahwa selain potensi-potensi yang sudah kami paparkan di depan tadi, kita punya potensi budaya yang luar biasa yang mampu menggedor wisata nasional. Kita punya reok, kita mimpi suatu saat kita ingin punya monumen reok Ponorogo dan punya museum reok Ponorogo yang mampu menjadi magnet wisata nasional Ponorogo, sehingga kemudian ekonomi beranjak akan berjalan organik, UKM akan bergerak secara organik pula, pemerintah tinggal menstimulan dan sebagainya. Untuk bidang agama dan santri kami serahkan kepada Pak Kirno. Terima kasih. Jadi pembangunan pendidikan itu sangat penting, oleh karena itu pendidikan di Ponorogo harus murah, kalau perlu gratis. Ini sangat penting sekali, terutama di dalam pendidikan. Masalah di bidang agama adalah di madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah. Ini sangat penting karena ini adalah suatu pondasi kita untuk mendidik anak-anak kita, mulai dari moral akhlak. Karena dengan era teknologi seperti ini sangat penting anak kita itu bisa pinter ngaji, pinter sholat, sehingga semua akan bisa membatasi, bisa punya rem untuk ke arah hal-hal yang negatif. Kemudian untuk bantuan untuk Madin ini telah dialokasikan oleh provinsi, akan tetapi ini pemerintah daerah selama 2 tahun ini tidak menyambut. Insya Allah kalau saya dengan Pak Giri ditakdirkan untuk menangkan pilihan ini, bantuan bos Madin untuk madrasah akan saya sambut dengan uang APBD kita yang telah kita siapkan dengan matang bersama-sama dengan Pak Giri. Terima kasih. Masih 15 menit sudah. Yang penting adalah kita jangan mengutuk kegelapan. Mari menyalakan lilin bersama-sama untuk perubahan dari Sasana Praja. Terima kasih dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang lanjut ke pasangan calon nomor 2 mulai sekarang. Kesimpulan, dengan manunggaling cipta rasa dan karso, dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya yakin bisa melaksanakan. Terima kasih. Bahwa inti dari semua itu adalah, tadi sudah saya sampaikan, kami ingin jegek di dunia pendidikan,
jegek di dunia kesehatan, jegek di infrastruktur, jegek di birokrasi, dan tentu jegek di semuanya. Untuk menuju ke sana, tentu diperlukan satu prasyarat yang mutlak, yang utamanya adalah dari pemimpinnya. Pemimpin yang kami maknai adalah pemimpin harus bersih. Bersih dalam arti tidak pernah tersangkut oleh persoalan-persoalan hukum. Saya dengan Pak Amin insya Allah sudah berjuang mengabdi di pemerintah Kabupaten Ponorogo selama 10 tahun. Insya Allah kami bebas dari persoalan-persoalan hukum. Jujur kami, karena pemimpin, setiap apa yang dikatakan oleh pemimpin ini adalah pasti akan diterima oleh masyarakat Sabdo Pandito Ratu. Kemudian rakyat, pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa merasakan susah sekaligus senangnya masyarakat, sehingga kita akan selalu tahu apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Ini tentu menjadi landasan dan pedoman kami ketika kami mendapatkan amanah dari rakyat. Yaitu jangan usah ragu-ragu, pilih kami, amin Gus, karena kami insya Allah akan sangat amanah. Terakhir, kami akan menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau saya diberi kesempatan untuk hidup satu kali, maka jiwa dan raga saya akan saya berikan untuk Ponorogo. Kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya, maka jiwa dan raga saya akan saya berikan untuk Ponorogo. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk yang ketiga kalinya, maka jiwa dan raga saya seluruhnya untuk warga Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kesempatan sekarang untuk pasangan calon nomor 3. 2,5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah kami berangkat dari independen. Satu-satunya calon yang bukan dari partai politik. Sehingga kami akan menjadi birokrasi yang independen murni. Sehingga tidak ada kontrak politik dengan manapun. Kami akan menitik beratkan kepada kepentingan rakyat. Dan kami akan menerapkan pemerintahan yang demokrasi. Kami berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kami akan bekerja sama dengan elemen masyarakat, partai politik, LSM, BEM, dan semua unsur dan elemen masyarakat untuk membangun Ponorogo ini untuk menjadi bumi reog yang wibowo, makmur, dan sejahtera. Di bidang pendidikan tadi sudah saya sampaikan bahwa akan setting sekolah-sekolah full day, jadi sekolah sedina mumput. Ini akan menghindari kegiatan-kegiatan siswa yang barangkali ini perlu diprediksi untuk ke depan. Sekolah full day itu kalau istilah Gus Dur itu sebetulnya sekolah pesantren, itu pesantren modern. Di bidang pertanian nanti akan kita buka sawah-sawah baru dengan metode, dengan cara yaitu adanya cekdam yang kita buat itu di musim kemarau bisa menampung, menyalurkan air ke tempat-tempat yang lain. Di musim penghujan itu bisa mengendal semua air yang ada di situ. Komitmen saya satu, sejak perlu adanya peningkatan untuk kualitas pembangunan di semua bidang. Yang kemudian, yang kedua, rakyat tidak boleh menderita. Yang terakhir, sejak saya dilantik, birokrasi saya selamat berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasangan calon nomor 3 sudah menyampaikan closing statementnya. Giliran pasangan calon nomor 4. Silakan mulai dari sekarang. Sederek-sederek masyarakat Ponorogo ingkang saya cintai, saya banggakan, hakikat pemimpin itu akan dinilai berhasil ketika rakyatnya bisa gemuyuh. Untuk itu maka visi kami di dalam membangun Ponorogo ini, yang pertama adalah Ponorogo harus lebih maju dari sekarang. Untuk lebih maju dari sekarang, salah satu tolak ukurnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat.
Karena Ponorogo ini sebagian besar 70% hidupnya bergantung dari sektor pertanian, maka modernisasi pertanian menjadi wajib dan harus dilakukan. Karena dengan modernisasi pertanian itulah maka pendapatan pertanian bisa kita tingkatkan. Prasyarat utama untuk modernisasi pertanian adalah perbaikan sarana dasar masyarakat, yaitu perbaikan jalan-jalan, terutama jalan-jalan desa. Itulah sebabnya saya yakin sekali kalau percepatan pembangunan jalan-jalan desa ini bisa kita laksanakan dengan mengalokasikan anggaran 300 juta per desa per tahun, maka itu akan menjadi prasyarat penting di dalam peningkatan ekonomi masyarakat Ponorogo. Dan saya yakinkan bahwa uangnya ada dari APBD Ponorogo. Insya Allah ada. Saya yakinkan uangnya ada. Yang kedua, Ponorogo ini sebuah kabupaten yang kaya akan budaya, baik budaya yang melekat sehari-hari maupun budaya sebagai sebuah seni budaya. Maka kami sebagai bupati dan wakil bupati nanti, jika terpilih dan masyarakat memilih, kita akan terus mengembangkan, mengurus budaya Ponorogo ini agar tetap berkembang. Tidak hanya itu, kita juga akan menjadikan budaya Ponorogo ini menjadi kebanggaan dan bisa menjadi penopang ekonomi juga bagi masyarakat, terutama para pelaku-pelaku seninya. Intinya APBD kita masukkan di dalam pengembangan seni budaya Ponorogo. Terakhir, tidak kalah penting, pengembangan pembinaan sektor agama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Iya, waktunya sudah habis. Seluruh pasangan calon sudah menyampaikan closing statementnya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian usai sudah debat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ponorogo 2015 malam hari ini. Visi dan misi masing-masing pasangan calon sudah terpaparkan. Profil semua pasangan calon telah Anda ketahui dan Anda saksikan langsung. Jangan ragu untuk segera menunaikan pilihan Anda dengan hadir ke TPS nanti pada 9 Desember 2015. Baiklah, kepada seluruh pasangan calon, silakan untuk ke depan, di depan podium. Iya, kita akan menutup debat malam hari ini dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dulu. Setelah itu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk saling berpegangan tangan. Iya, saling berpegangan tangan diangkat untuk menunjukkan kekompakan dan kerjasamanya. Dan hadirin yang berbahagia, saya Latuti Muklisin, moderator malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, kami persilakan teman-teman media untuk mengabadikan gambar dari seluruh pasangan calon, terutama pada pose saling berpegangan tangan tadi. Termasuk semuanya yang mengambil gambar dipersilakan. Tanggal 9 Desember arepane coblosan apa, Pak? Iya yuk, iki waktune Ponorogo milih bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono to, Pak. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho yuk. Ingat, tanggal 9 Desember 2015 Ponorogo nyoblos lagi.
mek tabrosana ta, Pak? Iya yuk, iki waktune Ponorogo mi bupati lan wakil bupati gawe nentokne pilihan awake dhewe lan gawe kemajuan Ponorogo. Walah, ngono ta, Pak. Makane kuwi ojo disia-siane hak pilih dhewe. Iki nyangkut masa depan Ponorogo lho yuk. Ingat, tanggal 9 Desember 2015, Ponorogo nyoblos lagi. Kantor E300 barek Bronfit polisi kepaksa bedil sikile arek loro pelaku iki polai ngajak melayu pas api dicekel. Iki lho prejengane Awi 29 tahun warga Dalan Sidotopo Surabaya. Bare M Solhak 26 tahun warga Tambak Asri Surabaya. Keloro pelaku iku komplotan maling motor bare Bronfit nang Surabaya. Kasil dicekel anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Samarine gasak bare Bronfit nduk kawasan Peneleh Surabaya. Teko tangane keloro pelaku iku polisi nyita barang bukti motor L300, kunci letter T barek tali. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Matanente nyelentrekno lan asline pelaku Awi dibiji unik. Pole nyolong motor L300 nggawe tali. Maune pelaku Awi dicekel pas api ngedol motor L300 nang Madura. Teko keterangane pelaku Awi, polisi akhirnya iso nyekel pelaku M Solhak sing tibake spesialis maling Bronfit. Polisi yo kepaksa medhil sikile keloro pelaku pole nyacak melayu pas api dicekel. Sauntara iku polisi pelaku Awi ngaku ide nyolong L300 nggawe tali maune cuma jadal. Polahe dekne nyolong gawe tali cuma butuh waktu 5 menit. Awi yang ngaku buru pisan iki nyolong motor mereka butuh duit kanggo mangan barek seneng-seneng. Saiki anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya seape ngembangno perkara iki. Pole dibedhek komplotane pelaku wis nglakoni aksine ping 10.